Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Astari di program podcast Surat Kabar Digital.com, kata demi kata, bersama para anggota DPRD Kota Banjarbaru. Masih dengan Bang Budiman di akhir tahun. Kali ini temanya kita agak mendetail dikit, Bang Budiman. Secara keseluruhan kita akan bicara soal duit di Banjarbaru. Dalam bahasa istilah pemerintah mungkin anggaran ya. Bang Budiman, 2023 akan datang. Kemudian 2024 pesta rakyat dimulai kembali. Apa yang Anda lihat anggaran di tahun politik ini? Apakah akan benar-benar disiapkan pesta rakyat atau tetap fokus juga kepada tiga: satu, kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur? Apa yang Anda lihat dari pemerintah saat ini? Jadi gini, besok kita di Februari itu ada pelaksanaan pemilihan legislatif, kemudian berikutnya adalah pemilihan kepala daerah. Dari sisi anggaran, kita tidak ada melihat, kebetulan saya di badan anggaran yang anggaran untuk pesta rakyat itu berlebihan, tidak. Wajar. Masih wajar berarti ya? Wajar-wajar saja, tidak ada kenaikan dari sisi anggaran yang luar biasa di sana. Justru kita tetap memfokuskan kepada masalah urusan wajib tadi. Seperti apa misal? Urusan wajib itu ada tiga hal tadi, di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, tetapi yang kerennya di Banjarbaru ini karena kita sadar bahwa kita tidak mempunyai sumber daya alam. Iya. Sisi pendapatan asli daerah kita itu hanya di sektor pajak dan distribusi, pendapatan pajak dan distribusi. Nah, ini yang kita fokuskan. Semua rantai yang menghasilkan PAD kita akan usahakan support dari segi pendanaan. Nah, termasuk dinas perdagangan, kemudian koperasi dan segala macam. Karena kita sadar bahwa kita tidak punya sumber daya alam. Banjarbaru itu semua pemimpinnya harus berpikir kritis dan cerdas. Bagaimana mengelola sumber daya manusia, karena tidak kita mempunyai sumber daya alam tadi, yang ujungnya menghasilkan penghasilan asli daerah kita, pendapatan asli daerah kita untuk membangun kota kita, mendukung pembangunan kota kita. Ini yang kita lakukan bersama-sama. Kuncinya adalah apa? Rantai ekonomi kita kuat. Balik ke ekonomi tetap ya? Betul. Ya. Rantai ekonomi tentunya adalah tingkat kesejahteraan yang kita naikkan. Kalau masyarakatnya sejahtera, perutnya bagus, terisi. Tentunya mereka sangat ikhlas dan tulus membayar pajak dan juga dipungut retribusi. Ini sebuah hal yang sangat rasional. Tetapi kalau masyarakatnya kita miskin, misalnya kekurangan, bagaimana masyarakat kita bayar pajak dan retribusi? Mikir saja sudah pusing ya. Nah, ini tantangan orang-orang kita di Banjarbaru, pemimpin kita di Banjarbaru, dan kesadaran tentunya warga kita di Kota Banjarbaru bahwa kita tidak punya sumber daya alam, tetapi kita kelebihan dikasih karunia oleh Allah itu adalah tentang sumber daya manusianya. SDM kita sangat luar biasa bagus. Dari berpikir kritis tadi, kita sama-sama membangun bagaimana kita mendapatkan potensi-potensi sumber dana yang menghasilkan pendapatan asli daerah yang bisa untuk mendukung pembangunan Kota Banjarbaru. Nah, di mana Bang Budiman, kalau DPR melihat yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melihat celah-celah pundi-pundi PAD itu? Baik. 1 tahun ke depan atau mungkin bagaimana? 1 tahun ke depan setelah kita jadi ibu kota, di mana celah yang harus kita genjot? Jadi gini, sebenarnya kita kebetulan sekarang menyandang status ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Ini sebuah tantangan. Kalau saya secara pribadi sebagai anggota DPRD, itu bukan sebuah anugerah, tetapi ini musibah buat kita. Iya, betul. Dari hasil kita kunjungan kerja, diskusi dengan kawan-kawan kita di Kota Banjarmasin yang sekian lama mereka menyandang predikat ibu kota, kita konseling sama mereka, sharing sama mereka. Apakah ada dana-dana khusus yang diberikan kepada Kota Banjarmasin di saat mereka menyandang status ibu kota? Tidak. Biasa saja.
Bahkan misalnya kita kejar dari dana bagi hasil pusat maupun daerah 11-12 saja dengan Banjarbaru, tidak begitu banyak signifikan perbedaan. Tetapi dampak daripada ibu kota itu pasti pertumbuhan penduduk. Betul. Nah, di dalam pertumbuhan penduduk tentunya dana DAU dan DAK, fisik non fisik ini akan meningkat. Nah, kalau kita bisa mengelola dengan baik dari dapat dampak itu, maka ini akan menjadikan potensi ekonomi yang menghasilkan buat kita. Nah, ini sebuah tantangan kita ke depan, bagaimana menciptakan, mendorong, memfasilitasi, membina kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan berujung kepada penguatan ekonomi. Artinya istilah musibah itu pekerjaan besar berarti menunggu. Tantangan besar menunggu Bang Budiman ya. Betul. Nah, sementara melihat kerja pemerintah saat ini, apakah sudah cenderung menyelesaikan titik-titik atau menyiapkan pekerjaan-pekerjaan besar itu, ya, Bang Budiman? Di dalam rapat badan anggaran beberapa waktu lalu untuk anggaran 2023 kita menyiapkan progres gitu. Pertanyaan dari kawan-kawan DPRD hanya satu, jangan sampai warga kita, rakyat kita di Kota Banjarbaru menjadi penonton. Betul. Ibu kota. Dan kami menginginkan, kami bersepakat bahwa ibu kota ini bukan milik Banjarbaru, tetapi menempatkan ibu kota ini sebagai milik warga Kalimantan Selatan, sehingga kita mempunyai ketulusan untuk berpartisipasi, memperlihatkan ibu kota Kalimantan Selatan itu bagus di mata publik, di mata orang lain. Ini harus kita lakukan. Ini rumah kita bersama. Ibu kota itu adalah rumah bersama, bukan punyanya orang Banjarbaru, tetapi masyarakat kita sekasa. Nah, tentunya pemerintah daerah juga mempunyai strategi dari sisi semuanya untuk bagaimana caranya membangun kota kita ini yang sudah menyandang status ibu kota tersebut. Oke Bang Budiman, terakhir Bang Budiman. Siap. Kalau boleh warga Banjarbaru tahu berapa sih anggaran yang sudah diserap atau disiapkan untuk 2023? Jadi gini, kalau dari sisi anggaran ya, untuk tahun 2022 itu kita di APBD tahun 2022 itu ada sekitar 1,1 triliun ya, sekian. Nah, kemudian untuk PAD-nya di tahun 2022 itu target kita ada di 251 miliar. Nah, realisasi per 20 Desember ya, 20 Desember kemarin itu kita berada di 279 miliar sudah. Itu ada melompat lebih daripada target yang ingin kita siapkan di 2022. Kemudian di 2023 di badan anggaran kemarin kita di paripurna itu kita di APBD itu kita menyiapkan 1,2 triliun, 1,2 triliun sekian. Kemudian untuk target kita di PAD tahun 2023 itu berkisar sekitar 308 miliar. Nah, ini yang kita coba untuk kita lakukan, siapkan anggaran untuk mencapai target-target yang akan kita inginkan. Oke Bang Budiman, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di 2023. Lagian ini juga bertepatan dengan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan walaupun telat sedikit. Terima kasih Bang Budiman. Siap, terima kasih. Untuk podcast kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan kita berjumpa di 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.